اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. 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 Novel kembali menjawab pertanyaan Ustadz Yusuf Mansur. Beliau bertanya, ada orang itu bilang katanya sholawat tidak boleh untuk cari dunia. Sholawat itu katanya untuk syafaat. Bahkan ada orang yang beranggapan yang hijrah sama Nabi saja untuk nikah dan untuk cari dunia gak dapat Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang gunakan sholawat untuk cari dunia, dia tidak dapat Allah dan Rasulnya. Pertanyaan Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah 1 bulan ini Habib Novel sudah menjawab di berbagai majlis berkat Ustadz Yusuf Mansur. Dan saya dapat ilmu yang banyak berkat pertanyaan beliau. Tapi belum pernah saya jawab langsung di hadapan beliau. Malam ini sengaja saya jawab langsung di hadapan beliau. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam kesehatan, ketaatan, kemudahan. Amin. Hajat-hajatnya mudah-mudahan kabul. Hajat yang nyata maupun yang tersembunyi. Amin. Jangan pikir aneh-aneh. Ya, hajat tersembunyi itu kan lebih kabul daripada hajat yang ditampakkan. Ikhwani rahimakumullah. Pertama-tama kita harus meluruskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi akidah harus diluruskan dulu. Banyak yang akidahnya bengkok. Banyak yang akidahnya bengkok. Keyakinannya, pola pikirnya bengkok. Itu namanya akidah. Saya mau nanya, tapi tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya. Kalau kita punya hajat, butuh sesuatu, itu mengutamakan usaha atau mengutamakan Allah? Jujur. Ayo. Seharusnya yang diutamakan Allah atau usaha? Akidah ini. Seharusnya Allah, betul ya? Bisakah usaha mewujudkan hajat kita? Tidak. Orang yang mengatakan usaha bisa mewujudkan hajatnya musyrik. Karena dia sudah lepas dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah tujuannya hanya Allah, yang ada hanya Allah, la ilaha illallah, Allahus samad. Tempat bergantungnya segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh bergantung pada apapun. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, ya minta sama Allah. Kalau butuh pertolongan, ya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah kami diajarkan oleh guru-guru dan leluhur kami. Akidah, gak noleh pada apapun. Ya gak noleh pada apapun dan tidak noleh pada siapapun. Allah dan Allah dan Allah. Bahasa kerennya UGM, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kepanjangan tapi itu. Ini bahasa beliau. Bahasa beliau pokoknya Allah selesai. Bahasa beliau kan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Maksudnya biar orang gampang paham, gitu kan ya. Kalau bahasa saya, Allah terus. Allah pokoknya. Tujuannya adalah Allah. Nah, sekarang ini banyak orang yang melenceng akidahnya. Butuh mobil, ngecek saldo. Musyrik. DP. Nah, saldonya yang dilihat, bukan Allahnya.
Idza sa'alta fas'alillah. Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, wahai Musa. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu nggak mungkin akidahnya nggak benar, nggak mungkin akidahnya salah. Tapi sama Allah Ta'ala diingatkan, wahai Musa, kamu butuh apapun minta sama aku. Musa nih, butuh apapun minta sama aku. Meskipun ada syirok na'li, sampai kalau tali sandalmu putus, minta sama aku. Tali sandal putus, mau benerin, minta dulu, ya Allah, benerin tali sandal saya. Baru benerin. Kalau kita kan enggak, Allahnya dilepas. Putus hubungan sama Allah. Ngeri. Butuh mobil, lihat saldo cukup, merasa bisa beli. Berangkat ke showroom, nawar atau enggak nawar, bayar, merasa bisa. Masya Allah. Begitu saldo enggak cukup, langsung stres. Enggak mungkin bisa beli mobil. Akhirnya patah semangat. Akhirnya mundur, akhirnya pergi. Allah yang bilang. Sejak awal, Allahnya enggak dipakai. Ini kesalahan fatal dari akidah yang sudah amburadul akhir zaman. Dan yang kedua, yang lebih ngeri lagi, ada satu gerakan secara internasional yang akan membuat umat Islam memisahkan antara agama dan dunia. Jadi ada agama itu sendiri, dunia itu sendiri. Nah, Islam nggak begitu. Islam itu agama yang membuat dunia menjadi agama. Jadi tidak ada yang namanya agama sendiri, akhirat sendiri, dunia sendiri. Semua duniamu adalah akhirat. Dunia mazuratul akhirat. Jadi nggak ada dunia. Buat Islam itu semuanya adalah akhirat. Kalau kamu masih menganggap dunia itu dunia, kamu melenceng dari ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini jelas? Dan sekarang masuk ke intinya. Jadi kalau mau punya hajat, pengen beli mobil, ngapain dulu? Jangan cek saldo, salah. Itu saya kemarin di WA sama salah satu santri YouTube. Santri YouTube. SY ya. Santri YouTube. Habib, alhamdulillah berkat lihat YouTube Habib Novel. Udah subscribe belum? Pelanggaran. Subscribe dong Habib Novel Alidrus. Channel YouTube saya tidak beriklan, insya Allah. Nggak ada iklannya. Memang untuk sarana silaturahim ya, buat nambah ilmu. Nggak ada iklannya. Nah, itu santri YouTube bilang, Habib terima kasih. Betul Habib, saya sempat ngeyel, tapi betul Habib. Memang orang nggak boleh bersandar kecuali kepada Allah. Saya mau transaksi jual beli, mau ngasih DP, mau ngasih uang muka, PD, saya transfer sekarang. Saya pergi ke ATM. Begitu ATM ini kartu saya masukkan mesin ATM, alhamdulillah ketelan. Transaksi batal. Ketelan. Transaksi batal, saldonya banyak. Tapi kalau ATM-nya ketelan gimana? Dia nggak bisa. Nah ini orang yang melepaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh melepaskan Allah. Harus terus minta nomor satu sama Allah. Betul mobil punya, betul duit punya, betul teman punya, betul kekuasaan punya, betul apapun punya. Tapi kamu nggak punya. Karena kalau tidak biidznillah tidak bisa jadi apa-apa. Maka harus minta dulu sama Allah. Ya Allah, izinkan mobil saya jalan. Makanya sebelum naik mobil suruh baca doa dulu. Ketika sudah duduk, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Suruh baca doa dulu. Itu pengakuan semua. Gak bisa apa-apa kamu yang menundukkan ini, ya Allah. Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Tawakal, pasrah sama Allah, gak punya apa-apa. Jadi semua dikembalikan ke Allah. Punya hajat apapun, minta sama siapa? Allah. Pertanyaan saya, kalau udah minta sama Allah, perlu nggak ngecek saldo? Ya, ayo. Jawabannya nggak perlu. Memang nggak ada juga kan? Nggak ada juga. Saldonya minim. Kalau udah minta sama Allah, nggak perlu ngecek saldo. Artinya apa? Kalau toh kamu cek saldomu itu minim atau saldomu itu lebih, kamu nggak pernah percaya sama saldo. Yang kamu percaya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Ma biyadik ya Rabb awsaq bima biyadi. Yang di tanganmu ya Allah lebih aku percaya dari apa yang di tanganku. Jadi yang di genggaman Allah lebih dipercaya daripada yang kami genggam atau yang kita sedang
genggam. Jadi ada atau nggak ada nggak ngurus. Yang penting Allah ada, aku udah minta sama Allah. Dan Allahnya bilang ud'uuni astajib lakum. Panggil aku pasti aku jawab. Nah, masalah terkabul atau tidak, ikuti petunjuk berikut. Kalau petunjuknya diikuti, kabul. Oke, sepakat. Berarti akidah Ahlussunnah wal Jamaah punya hajat dunia model apapun, minta sama siapa? Sama Allah. Jadi kalau ada orang punya hajat dunia gak mau minta sama Allah, tapi ngandalkan saldonya, ngandalkan koleganya, ngandalkan kemampuannya, itu orang yang bertauhid atau musyrik? Musyrik. Dia musyrik. Seperti orang sakit kepala, langsung ambil obat sakit kepala, langsung diminum. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Subhanahu wa ta'ala. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Yang menyebabkan orang zaman sekarang stres itu ya gitu. Zaman sekarang galau ya begitu, karena dia menggantungkan semua pada sarana dan prasarana, tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang mainnya di sini. Oke, kalau minta apapun sama Allah, benar? Nah, Allah punya aturan. Sehebat apapun kamu minta sama aku, sehebat apapun kamu puji-puji aku, andal jawadul dari bahkan asmaul husna dibaca semua. Mungkin satu masing-masing asmaul husna diulangi 1000 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman 1000 kali. Kamu minta sama aku sampai kamu nangis-nangis sekalipun, tidak akan aku kabulkan kalau tidak kamu awali dengan sholawat dan tidak kamu tutup dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi aturannya itu. Kamu ngelamar kerjaan, berkas setumpuk, jual beli rumah, uang 3 triliun, udah siap KTP gak punya, batal. Betul kan? KTP-nya harus ada. Nah ini juga begitu. Minta apapun ditolak sama Allah Ta'ala kalau nggak ada sholawat di depan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat, contohnya doa yang paling agung sholat. Sholat itu dari mulai awal takbir, ya. Kemudian setelah itu Al-Fatihah, setelah itu baca surat. Ada yang mungkin khatam dalam 2 rakaat sholat. Tapi kalau bagian paling akhir at-tahiyat, gak mau salam sama Nabi, gak mau sholawat sama Nabi, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditolak. Khutbah Jumat yang khutbah Ustadz Yusuf Mansur, misal jamaahnya nangis semua, yang khutbah Habib Novel Al-Idrus, satu masjid pada pingsan itu 50 orang, yang mati 20 orang. Luar biasa. Khutbahnya kan luar biasa. Tapi Habib Novel lupa, gak baca sholawat, gak sah khutbah Jumatnya. Khutbah Jumatnya gak sah, sholatnya jadinya tidak sah. Gara-gara apa? Tidak bawa sholawat. Sampai sini paham? Berarti sholawat ini penting atau sangat penting? Sangat penting. Berarti kalau kamu butuh hajat mobil, itu hajat dunia atau enggak dunia? Kata orang ya, dunia atau enggak dunia? Dunia. Mintanya ke siapa dulu? Ke Allah. Kamu ke Allah harus ngapain dulu? Sholawat. Jadi kalau kamu punya hajat dunia tanpa sholawat, masuk akal tidak? Enggak masuk. Harus baca sholawat. Allahumma sholli terus sholawat, baru minta. Betul seperti itu? Itulah hebatnya para habaib, para kiai dan para guru. Dulu sudah mengajari, kamu kalau punya hajat, sholawatin dulu. Termasuk dia. Buat saudaraku, sahabatku, teman-temanku semuanya yang sudah mengamalkan Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur ini dan membagikannya konten yang ada di channel YouTube Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur, semoga semua hajat sahabat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.